Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap Warta Majelis Pekerja Klasis KPM Kota Ambon, Minggu 28 Juni 2026. Majelis Pekerja Klasis KPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di ibadah minggu keempat, khusus yang baru mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 21 Juni 2026 jam 9 pagi sebesar Rp6.106.000. Syukur sebesar Rp3.407.500. Persepuluhan sebesar Rp200.000 dan sarana fisik sebesar Rp165.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 21 Juni 2026 jam 6 sore sebesar Rp11.874.000. Syukur sebesar Rp2.416.000. Persepuluhan sebesar Rp750.000 dan sarana fisik sebesar Rp200.000. 3. Ibadah Minggu 28 Juni 2026 jam 9 pagi dan jam 6 sore merupakan ibadah minggu keempat sekaligus perhaliran untuk persiapan perjamuan kudus tanggal 5 Juli 2026 mendatang. 4. Ibadah perjamuan kudus 5 Juli 2026 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali, jam 9 pagi dan jam 6 sore merupakan ibadah minggu pertama. 5. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta Nonawe Pati Pelohi dengan menggunakan tata ibadah minggu keempat. 6. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat KPM Sejahtera dan Majelis Jemaat KPM Ora et Labora. 7. Pembacaan Alkitab TB 2 dari Kejadian 33 ayat 1 sampai 17. 8. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Saudara Sil Hukunala dan Saudari Ani Gapernasi. 9. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 130, bait 1 dan 2. 10. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 121. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian Warta Majelis Pekerja Klasis KPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu keempat saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 28 Juni 2026, Majelis Pekerja Klasis KPM Kota Ambon
Pendeta E. Muskita MTH Ketua, Pendeta A. Titiahi Lewa KBC MSI Sekretaris. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Mari kita tabiskan ibadah kita di pagi ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku merasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Demikianlah nats pembimbing kita yang terbaca dari Kejadian 33 ayatnya yang ke-10. Seperti
Bapak Ibu Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Umat yang mengaku dosa. Ya Tuhan, Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Tuhan, kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, baruilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah yang terbaca dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Seperti saklon merah rupanya, aku akan bikin putih
Bapak Ibu Saudara-saudara dipersilakan berdiri sebagai tanda kita memberlakukan petunjuk hidup baru dalam seluruh kehidupan kita yang terbaca dari pertama Yohanes 4 ayat 10 sampai 11. Marilah kita saling mengasihi sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Pelayanan firman Tuhan, jemaat terkasih Kristus, di pagi ini pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Kejadian 33 ayat 1 hingga 17 yang akan dibacakan secara berbalasan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa dengan mengkidungkan bersama kidung jemaat nomor 56. Yakub berdamai dengan Esau. Yakub melayangkan pandangnya dan melihat Esau datang bersama 400 orang. Lalu diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, sebagian kepada Rahel, dan sebagian lagi kepada kedua hamba perempuan itu.
Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat saudaranya itu. Kemudian Esau melayangkan pandangnya dan melihat perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Lea beserta anak-anaknya juga mendekat, dan mereka pun sujud. Kemudian Yusuf beserta Rahel mendekat, lalu mereka juga sujud. Tetapi kata Esau, "Yang ada padaku sudah banyak. Adikku, biarlah yang ada padamu tetap milikmu." Terimalah kiranya pemberianku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah mengasihani aku dan aku mempunyai segala-galanya. Lalu ia mendesak Esau sehingga Esau menerimanya. Namun Yakub berkata kepadanya, "Tuanku sendiri tahu bahwa anak-anak ini tidak kuat. Lagi pula beserta aku ada kambing domba dan lembu yang masih menyusui. Jika dipaksakan 1 hari saja, seluruh kawanan ternak itu akan mati." Kata Esau, "Kalau begitu, baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang yang menyertaiku." Tetapi Yakub berkata, "Mengapa harus demikian? Cukuplah aku mendapat kemurahan hati tuanku saja." Namun Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah bagi dirinya dan membuat gubuk-gubuk untuk ternaknya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Beberapa fakta yang terjadi dalam keluarga. Ada kakak beradik yang bertahun-tahun, mungkin karena salah paham, karena warisan keluarga. Konflik tidak berakhir. Ada yang lain buang muka yang lain. Karena kintal sapanggal,
karena mungkin dusun Sapanggal. Ada suami dan istri yang karena harus tolong suami atau istri, akhirnya putus hubungan saudara. Mungkin konflik-konflik itu yang terjadi. Yang karena warisan, karena kecemburuan antara saudara, karena kesalahpahaman, perbedaan pilihan, akhirnya meninggalkan luka. Yang bertahan bertahun-tahun. Mungkin jika kita hadir di sini, kita punya juga masalah yang demikian. Yang belum diselesaikan. Begitu pula dengan kehidupan bergereja. Mungkin dalam relasi-relasi pelayanan kita, karena berbeda pendapat, karena merasa yang paling tahu. Dan dalam hal pelayanan itulah, sehingga pengalaman kita saling melukai antara satu dengan yang lain. Banyak orang berharap bahwa waktu akan menyembuhkan luka itu. Tetapi kenyataan, waktu sering hanya membuat kita menyembunyikan luka yang karena konflik saudara, karena konflik rumah tangga. Dia tidak akan sembuh. Luka yang tidak dipulihkan akan menjadi tembok yang memisahkan saudara dari saudara, keluarga dari keluarga, bahkan jemaat dari jemaat. Kejadian 33 menghadirkan salah satu kisah rekonsiliasi yang paling indah dalam kitab Kejadian. Namun Kejadian 33 tidak dapat dipahami tanpa mengingat seluruh proses yang dialami oleh Yakub dan Esau. Penjualan hak kesulungan, Kejadian 25. Berkat ayahnya yang dirampas, Kejadian 27. Pergumulan Yakub di Peniel, Kejadian 32. Semua konflik terus mencapai puncak ketika keduanya saudara bertemu dan berdamai. Pertemuan Yakub dan Esau mengakhiri konflik yang telah berlangsung 20 tahun. Sejak Yakub mengambil hak kesulungan dan berkat ayahnya. Kisah ini bukan soal cerita dua kakak beradik, tapi gambaran perjalanan pertobatan puncak dari pemulihan sebuah relasi adik berkakak. Pendamaian itu juga menjadi simbol harapan Israel dan Edom sebagai bangsa yang bersaudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pemulihan persaudaraan bukan sekedar menyelesaikan konflik, melainkan menghadirkan karya Allah dalam hubungan antara satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum bertemu Esau, Yakub bergumul dengan Allah di Peniel. Kejadian 32. Pertemuan dengan Allah mengubah dirinya yang sebelumnya. Yakub sebagai orang yang licik, kini datang dengan kerendahan hati, ia berjalan di depan keluarganya dan 7 kali sujud kepada Esau. Dalam budaya timur dekat gunung, tindakan itu merupakan penghormatan yang sangat besar.
Menariknya dalam Kejadian 27, Yakub menerima berkat bahwa saudaranya akan tunduk kepadanya. Esau yang dahulu ingin membunuh Yakub kini berlari menyongsong saudaranya Yakub, memeluknya, mencium, dan menangis bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini adalah gambaran perdamaian yang sangat dramatis dalam kitab Kejadian. Sebagai salah satu langkah yang Yakub lakukan, justru ia merendahkan dirinya di hadapan saudara-saudaranya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Allah akan lebih mengutamakan perdamaian daripada gengsi, daripada keegoisan, daripada kepentingan diri sendiri. Yakub tidak datang untuk membela dirinya, mengungkit masa lalu. Ia datang membawa hadiah sebagai tanda bahwa ia ingin memulihkan hubungan. Hadiah itu bukanlah upaya untuk membeli pengampunan, melainkan simbol sesungguhnya hatinya yang diperbaiki dalam membangun relasi yang telah rusak selama ini. Itu terbukti lewat Esau berlari menyongsong Yakub, memeluknya, mencium, dan menangis. Alkitab tidak lagi berbicara tentang siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi memperlihatkan dua pribadi yang sama-sama mengalami perubahan hati yang sesungguhnya. Pendamaian hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak memberi sedikit ruang bagi kasih Allah untuk bekerja. Kalimat pada ayatnya yang ke-10 sangat penting kalau kita baca. Lihat wajahmu serasa melihat Allah. Bapak Ibu, kalau kita korelasi dengan Kejadian 1 ayat 27, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar Allah. Hal yang holistik dari manusia, yakni Yakub, dan memilih untuk bisa memulihkan relasi yang rusak antara saudaranya. Penulis Kejadian sengaja menghubungkan pengalaman Yakub di Peniel dengan pertemuan Esau. Yakub baru saja melihat wajah Allah dan tetap hidup. Kini ia melihat wajah saudaranya sebagai sebuah pengalaman iman yang baru. Artinya pengalaman spiritualitas, menghasilkan perubahan hubungan dengan sesama, hubungan dengan saudaranya. Berdamai dengan saudara merupakan kelanjutan pengalaman berdamai dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sesudah berdamai Yakub dan Esau tidak tinggal bersama. Mereka memilih wilayah masing-masing. Hal ini mengajarkan bahwa rekonsiliasi bukan berarti sebuah perbedaan yang harus dihilangkan. Kasih tidak selalu berarti hidup tanpa batas. Hubungan yang sehat tetap memberikan ruang bagi setiap orang yang menjalani panggilannya, tanpa kehilangan rasa hormat satu dengan yang lain. Damai bukanlah sebuah sesuatu yang harus dihilangkan, tetapi melainkan sebuah pendampingan karena saling menghormati. Kejadian 33 mengkoreksi pemahaman bahwa berkat Allah dapat diperoleh tidak melalui tipu daya. Pendamaian adalah puncak perjalanan pertobatan Yakub. Berdamai dengan Allah harus diwujudkan berdamai dengan sesama. Kerendahan hati lebih penting daripada mempertahankan hak atau kemenangan. Berkat Allah dipelihara melalui rekonsiliasi, bukan melalui kekuasaan. Lewat firman Tuhan di hari ini, mengajak kita sebagai gereja
yang menghadirkan pemulihan. Persaudaraan dimulai dari keluarga hingga kehidupan gereja dan masyarakat. Pertama, keluarga-keluarga Kristen dipanggil menjadi tempat rekonsiliasi. Jangan membiarkan konflik keluarga kita menjadi warisan bagi anak-anak kita. Perselisihan antara orang tua, saudara, kerabat harus diselesaikan. Gambaran Yakub dan Esau menunjukkan bagaimana kerendahan hati saling mengampuni sebagai keberanian meminta maaf. Rumah tangga Kristen menjadi gereja rumah tangga ketika kasih lebih besar daripada ego. Yang kedua, jemaat dipanggil menjadi agen perdamaian di tengah-tengah masyarakat Maluku. Banyak artikel yang memuat tentang tulisan bagaimana mulai dari konflik, pasca konflik sampai saat ini. Banyak tulisan tentang pemulihan perdamaian. Daerah ini memiliki pengalaman sejarah konflik yang panjang, tetapi juga memiliki warisan hidup orang basudara pela gandong ale rasa beta rasa, potong di kuku rasa di daging. Kisah Yakub dan Esau mengingatkan bahwa luka sejarah tidak harus menjadi alasan untuk terus bermusuhan. Gereja dipanggil menjadi jembatan atau relasi pemulihan antara warga, antara keluarga, antara komunitas. Yang ketiga, sebagai pelayan, kita tetap harus mengembangkan pelayanan pastoral yang tidak hanya menyelesaikan persoalan soal administrasi, rutinitas semata, tetapi memulihkan relasi melalui kunjungan pastoral, mediasi konflik keluarga, pendampingan pasangan-pasangan suami istri yang mengalami masalah, pelayanan kepada korban-korban kekerasan. Itu yang sementara dilakukan secara bersama, sehingga setiap jemaat mengalami kasih Allah yang nyata. Dari Kejadian 33 mengingatkan bahwa pemulihan persaudaraan bukan dimulai ketika orang lain berubah, melainkan ketika lebih dahulu bersedia merendahkan hati di hadapan Allah. Orang yang telah melihat wajah Allah akan belajar melihat wajah sesamanya sebagai belas kasih, bukan kebencian, bukan amarah. Di sanalah gereja sesungguhnya menjadi rumah yang menghadirkan damai dan keluarga menjadi tempat kasih Allah bertumbuh. Kisah Yakub dan Esau memperlihatkan bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam bagi Allah untuk dipulihkan. Pendamaian memang tidak menghapus masa lalu, tetapi membuka masa depan yang baru untuk membangun relasi bersama. Allah mengubah Yakub dari seorang yang mengandalkan tipu daya menjadi seorang pribadi yang rendah hati. Allah mengubah Esau dari pribadi yang dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, menjadi saudara yang mampu memberikan maaf dan pengampunan, memeluk dengan kasih. Karena itu, firman Tuhan bagi kita adalah menjadi gereja yang menghadirkan rekonsiliasi, berani mengakui kesalahan, rela merendahkan hati, memberi dan pengampunan, serta membangun kembali persaudaraan. Ketika kita semua sebagai gereja bisa melakukan itu, maka dunia akan melihat wajah Allah melalui kehidupan kita dalam tanggung jawab kita bersama. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Amin. Kita masuk dalam saat teduh.
Masa teduh selesai. Yesus terang dan kuatku, berikanlah apimu, baik masuk dalam hatiku, berikanlah apimu, bersihkan aku masih, supaya hati yang keji menjadi suci dan jernih. Berikanlah apimu. Jika hilang harapku, mintalah apinya yang menggerakkan hatiku. Itulah apinya. Saudara, biar bangunlah, sebagaimana darahnya menyucikan, begitulah ia beri apinya. Bapak Ibu Saudara-saudara dipersilakan berdiri, sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan semua kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus yang dikandung daripada Roh Kudus selari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, dikuduskan Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari solo Saudara Sil Hukunala, dipersilakan untuk memuji Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita baru hadir di Gereja Maranatha Kota Ambon. Beta asal dari Buru Selatan. Terima kasih Ibu Pendeta. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Oh, di tengah obat dan harus pencobaan, terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah
sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan harus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Oh, Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang rusak sudah dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Jemaat, saatnya kita ada dalam persembahan syukur. Untuk itu, sebelum persembahan syukur diberikan, dengarlah anjuran bagi kita saat ini. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita.
Yang tempat
Jemaat, mari kita berdoa bersama-sama untuk persembahan kita di saat ini. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mendengarkan persembahan pujian solo dari Saudari Aniga Pernasi. Dipersilakan untuk memuji Tuhan. Selamat pagi dan shalom untuk Bapak Ibu Saudara jemaat semua. Mungkin pujian yang akan beta bawakan ini adalah salah satu jawaban dari penantian dalam pergumulan Bapak Ibu Saudara jemaat semua. Dan semoga melalui pujian ini, katong yang mendengarkan diberkati. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari, anggota jemaat yang rindu memuliakan Tuhan dalam perjamuan asa kudus pada hari Minggu 5 Juli 2026 mendatang, dipersilakan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan hadirat Allah yang kudus keempat soal ini. Pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa, maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? Ketiga, adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Keempat, adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus, ikhlas sesuai panggilan kita, berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman, untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman, dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan masuk dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang selalu membuka jalan pemulihan bagi kami semua. Di tengah luka, di tengah pertikaian, di tengah perpecahan, Engkau tetap memanggil kami untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan persaudaraan. Sebagaimana Engkau memulihkan hubungan Yakub dan Esau, demikian pula kami orang-orang percaya yang sanggup memulihkan setiap relasi yang retak dalam kehidupan kami. Untuk itu kami bersyukur bagi seluruh kehidupan yang kami tetap rasakan di dalam kehidupan ini. Kami tahu ada banyak hal yang kami melakukan, segala nyata maupun tersembunyi, segala salah dan dosa kami. Tagal itu kami mohon ampun ya Bapa di surga. Sucikan dan bersihkan seluruh kehidupan kami dan tahirkanlah kehidupan setiap pribadi bahkan rumah tangga kami. Berjalanlah bersama-sama dengan kami dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga kami. Bapa, kami mendoakan umat-Mu dalam setiap kehidupan rumah tangga yang mereka bangun. Biarlah kasih Tuhan tetap bertumbuh di dalam kehidupan suami dan istri, bahkan semua anak-anak. Untuk tetap saling menghormati, saling mengampuni, menjaga kehidupan rumah tangga dengan selalu mengandalkan Tuhan. Mungkin ada banyak persoalan,
konflik-konflik rumah tangga yang dialami, pergumulan-pergumulan tertentu bagi masa depan anak-anak kekasih, bahkan juga persoalan-persoalan ekonomi. Biarlah Bapa tetap memampukan kami, berikan hikmat kepada setiap orang tua sebagai suami dan istri dalam membina kehidupan rumah tangga mereka, agar mereka tetap mampu membangun kehidupan rumah tangga mereka dengan takut akan Tuhan dan tetap mengandalkan kekuatan kasih Tuhan. Berkatilah setiap usaha dan kerja keras mereka, baik sebagai penyapu jalan, sebagai pengangkut sampah, sebagai tukang beca, tukang ojek, sopir, buruh kasar, sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, sebagai dosen, sebagai guru. Semua kami yang melakukan tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing, baik di pasar-pasar, di kios-kios, di pinggir-pinggir jalan. Tuhan Allah berkati setiap usaha dan kerja keras yang dilakukan setiap keluarga, anak-anak Tuhan, untuk menghidupi rumah tangga mereka. Biarlah kasih Allah menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mendoakan orang tatua kami yang sudah lanjut usia, para duda janda anak yatim piatu, saudara-saudara kami yang sakit, dalam kondisi fisik mereka yang lemah. Tuhan, kami bermohon kepadamu, biar Engkau Allah kehidupan tetap menguatkan mereka dalam hari-hari ketuaan. Tuhan tetap menguatkan mereka, mengangkat mereka dari gerai kesakitan. Jamah bagian tubuh mereka yang rasa sakit. Berkati obat penawar makanan minuman, agar mereka memperoleh kesembuhan yang berasal daripadamu. Seluruh kehidupan mereka, biarlah Allah dalam Yesus Kristus memberkati, menuntun dan menyertai setiap langkah hidup mereka. Bapa, dalam nama Yesus kami tak lupa mendoakan anak-anak kekasih kami dalam proses pertumbuhan, dalam proses pendidikan, dalam tanggung jawab mereka mencari lapangan pekerjaan, karena masa depan mereka harus berpisah dengan orang tua kekasih, di rantau-rantau orang. Bapa, kami bermohon, biarlah Bapa memberkati seluruh kehidupan mereka. Biarlah dari pergumulan orang tua, biarlah dari didikan orang tua, dari setiap usaha orang tua kekasih, mereka menjadi anak-anak yang tangguh. Mereka menjadi anak-anak, orang muda pembawa berkat bagi masa depan mereka. Seluruh perjuangan mereka, biarlah Allah dalam Yesus Kristus memberkati. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mendoakan gereja kami dalam seluruh tugas dan tanggung jawab, menanam dan melayani di tengah-tengah bendang Tuhan yang mulia ini. Seluruh tanggung jawab pelayanan, baik di lingkup sinodal, klasis, bahkan juga jemaat-jemaat, di mana klasis Kota Ambon dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan klasis, ketua klasis, sekretaris klasis, anggota MPK, para sekbid, para pegawai, 21 jemaat klasis Kota Ambon dengan seluruh agenda pelayanan yang mereka lakukan di usbu yang baru. Bapa, kami bermohon, berikan mereka hikmat, berikan mereka kesediaan hati untuk melayani. Biarlah kasih dan setia Tuhan menolong dan memberkati mereka. Bahkan semua umat-Mu dengan kesadaran yang sungguh ada dalam perhaliran, dan pada tanggal 5 Juli nanti ada dalam Mada Perjamuan Kudus. Tuhan Allah memberkati, menganugerahkan semua mereka kesehatan dan kemampuan, agar seluruh tanggung jawab pada tanggal 5 nanti dapat dilakukan dengan segala baik. Bapa, di dalam nama Yesus kami mendoakan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Bapa, Engkau tahu seluruh tanggung jawab dalam menata layani negara dan bangsa
daerah kami tercinta ini ya Bapa. Biarlah Bapa anugerahkan mereka hikmat-Mu, integritas, kejujuran, rasa takut akan Tuhan dalam menjalankan setiap tanggung jawab. Tolonglah mereka agar mereka selalu mengutamakan keadilan, kesejahteraan bagi masyarakat, serta menjaga persatuan bangsa ini. Daerah kami, kota tercinta kami ini, kota Ambon, agar kehidupan masyarakat tetap dipenuhi dengan semangat hidup orang basudara, saling menghormati, saling menjaga satu dengan yang lain dalam membangun daerah, bahkan kota kami tercinta ini ya Bapa. Bapa, di dalam nama Yesus, berkatilah ibadah yang kami lakukan di minggu terakhir bulan Juni ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Bapa. Kami tak mampu membalas semua kasih yang Engkau anugerahkan bagi kami. Biarlah ibadah yang kami lakukan, kalau ada yang salah, yang tidak berkenan kepadamu Bapa, ampuni dan kasihanilah kami. Untuk itu kami mendoakan seluruh pendukung liturgi di ibadah Minggu 28 Juni 2026. Baik Majelis Jemaat Sejahtera maupun juga Majelis Jemaat Orel, bersama dengan tim musik, multimedia, sound system, kantoria, kolektaan, pengisi pujian, bahkan tuagama dan security. Tuhan memberkati apa yang kami lakukan dengan tanggung jawab kami. Biarlah semua yang kami lakukan untuk kepujian nama Tuhan. Lalu Bapa, ini kami dengan doa dan permohonan kami di tempat duduk kami masing-masing. Tuhan pegang tangan kami, berjalan bersama-sama dengan kami, lalu kami menyerahkan seluruh doa kami, sambil kami memohon biarlah kehendak-Mu yang jadi atas seluruh doa dan syukur kami. Karena kami berdoa bukan dengan nama lain, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami pada hari ini makanan kami yang sejuk, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang kita. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari kami. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara dipersilakan berdiri. Kita tampil dengan kuat Tuhanku, tubuhnya pecahkan kuasanya seteru, meski
Bapak Ibu saudara-saudari, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah janji penyertaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin, amin, amin. Bapak Ibu saudara-saudara dipersilakan duduk untuk kita masuk dalam saat teduh pribadi. Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak ibadah kita telah selesai. Selamat pagi, shalom.